Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau bahas aplikasi pinjaman online yaitu Dana Rupiah ya. Mengingat dari rekan-rekan udah banyak yang menanyakan untuk aplikasi Dana Rupiah. Tapi ini bukan untuk pencairan ya, melainkan untuk resiko telat bayar. Jadi apa sih resikonya kalau kita telat bayar di aplikasi Dana Rupiah? Ada beberapa poin yang mau aku bahas ya. Yang pertama itu dari keterlambatan, lalu yang kedua status aplikasinya, dan juga yang sering ditanyakan punya DC lapangan atau enggak ya. Ini juga aku mau kasih contoh ya untuk keterlambatan di aplikasi Dana Rupiah ya guys. Oke, ini contohnya ya. Aku mau bacain. Di sini untuk keterangannya tagihan ya guys. Untuk mempersingkat waktu aku screenshot aja untuk keterlambatannya ya. Di sini jumlah total yang tertunda yaitu 7.480.000 ya. Wow. Ini limitnya udah besar ya. Lalu di sini catatan pinjaman ya, 4 transaksi ya. Sudah jatuh tempo. Di sini yang untuk yang pertama itu tagihan sudah jatuh tempo 181 hari, itu sebesar 1.680.000. Lalu yang tagihan transaksi yang keduanya yaitu 2.200.000 ya, untuk keterlambatan 179 hari. Lalu yang ketiga totalnya itu 2.800.000 ya, keterlambatan itu 182 hari ya guys. Jadi kalau untuk Dana Rupiah, pinjol ini kalau kita piara ya guys, kita minjem bayar dan terus kita minjem bayar terus, lebihnya itu akan naik ya, sampai dengan 10 juta bahkan lebih ya guys kalau pinjol ini dipiara ya guys. Tapi yang namanya kita minjem ke pinjol, suatu saat kita bakalan pusing ya guys, apalagi yang untuk tutup lubang gali lubang ya guys. Pastinya suatu saat pasti bakalan mentok ya, nggak bisa bayar, akhirnya galbay ya atau gagal bayar. Sama di akun ini juga seperti itu. Dulu sering minjem sampai dengan dapat limit sekarang itu 7.800.000 ya. Itu karena dulunya sering minjem bayar, karena tutup lubang gali lubang akhirnya mentok dan akhirnya galbay ya guys. Dan jadi di sini intinya keterlambatan itu 182 hari ya di Dana Rupiah ya guys. Oke, untuk selanjutnya aku juga mau kasih contoh ya. Ini penagihan dari Dana Rupiah melalui pesan WhatsApp ya guys. Ini contohnya ya. Oke, di sini aku mau bacain ya. Tahukah Anda, 1. Tidak merespon, 2. Tidak melakukan pembayaran. Anda dianggap telah melakukan tindakan merugikan atau bukan prestasi. Anda akan tercatat sebagai debitur yang tidak kooperatif. Pemberitahuan tagihan Anda yang sudah lewat jatuh tempo dan kelalaian diri Anda, maka secara tidak langsung Anda telah menyetujui bahwa kami akan menghubungi kontak darurat yang telah Anda cantumkan di sistem perjanjian untuk menyampaikan perihal tagihan Anda yang tertunggak. Segala resiko dan konsekuensi sudah kami sampaikan. Karena Anda tercatat sebagai debitur, tidak ada itikat baik untuk merespon maupun membayar tagihan pada tepat waktu ya, Dana Rupiah. Ini salah satu contoh ya penagihan dari aplikasi Dana Rupiah melalui pesan WhatsApp ya guys. Jadi di sini intinya kalau kita nggak bayar juga itu mau menghubungi ke kontak darurat ya guys. Keterangannya seperti itu. Sebenarnya sih kalau kita telat bayar bukan hanya ditagih melalui pesan WhatsApp ya guys. Yang pastinya kita bakalan diteleponin setiap hari ya. Mau pagi, siang, sore itu selalu dihubungi terus menerus kalau kita telat bayar ya guys. Bukan hanya ini ya, ini juga ada contoh lagi ya.
penagihan melalui pesan SMS ya guys. Ini contohnya ya, aku mau bacain. Selamat siang Bapak atau Ibu di tempat. Kami dari pihak eksternal kolektor lapangan Dana Rupiah mendapatkan surat penugasan untuk menindaklanjuti langsung ke alamat rumah atau alamat kerja Bapak atau Ibu perihal tunggakan tagihan yang tidak dibayarkan sampai saat ini. Terima kasih. Jadi isinya pesan ini merupakan penagihan ya. Kalau belum bayar juga mau mengirimkan DC lapangan ke rumah ya guys untuk mengambil dananya. Ini penagihan dari Dana Rupiah melalui pesan SMS ya guys. Mungkin dari teman-teman ada yang punya persamaan ya, ditagih melalui pesan SMS seperti ini ya, kalau telat bayar di Dana Rupiah. Oke, untuk selanjutnya kita lihat status dari aplikasi Dana Rupiah ya guys. Oke, sekarang kita buka ini di website resminya OJK ya guys, untuk status dari aplikasi Dana Rupiah. Oke, di sini udah masuk ya. Untuk perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di OJK. Nah, ini yang terbaru ya guys, per 23 Februari 2021 ya. Sekarang kita cari untuk aplikasi Dana Rupiah ya. Oke, untuk Dana Rupiah ada ya guys. Di sini Dana Rupiah ada di nomor 29 ya guys. Dana Rupiah di sini untuk alamat websitenya yaitu danarupiah.id. Lalu untuk nama perusahaannya PT Layanan Keuangan Berbagi ya. Lalu di sini terdaftar 19 Mei 2020 ya guys. Berarti di sini untuk Dana Rupiah itu statusnya terdaftar dan berizin ya guys. Soalnya di sini ada dua perbedaan ya. Yang bawah ini yang tulisannya putih, lalu yang atas ini yang tulisannya agak gelap atau buram ya. Kalau yang bawah ini statusnya terdaftar dan masih menunggu permohonan untuk mendapatkan izin dari OJK ya guys. Sedangkan yang atas yang tulisannya agak buram ini statusnya terdaftar dan berizin. Jadi yang atas ini levelnya lebih tinggi ya daripada yang bawah. Oke, itu status dari aplikasi Dana Rupiah ya guys. Lalu untuk berikutnya kita lihat untuk izin aplikasinya ya. Untuk izin aplikasi kita lihat di Play Store ya guys. Nah, sekarang kita cari untuk aplikasi Dana Rupiah ya. Oke, Dana Rupiah ya guys. Maaf, kita cari untuk aplikasi Dana Rupiah ya. Oke, ini ya guys, Dana Rupiah. Untuk Dana Rupiah di sini ada keterangannya OJK ya, stempel OJK Otoritas Jasa Keuangan, dan juga tergabung dalam AFPI ya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia ya. Dana Rupiah pinjaman online uang cepat ya, PT Layanan Keuangan Berbagi. Oke, sekarang kita lihat ya untuk izin aplikasinya ya guys. Oke, untuk Dana Rupiah yang download udah 5 juta ya guys. Berarti penggunanya udah banyak ya guys, aplikasi Dana Rupiah. Oke, di sini untuk izin aplikasi ya, 1 kamera, ambil gambar dan video, 2 lokasi ya, akses lokasi pasti hanya di saat latar depan. Tapi yang jelas ini intinya tidak ada akses kontak ya atau log panggilan. Jadi buat teman-teman yang kemarin menanyakan apakah kita telat bayar di Dana Rupiah akan menghubungi nomor di luar kontak darurat, itu enggak ya, hanya menghubungi ke jadi nomor kontak darurat yang dihubungi nggak menghubungi nomor di luar kontak darurat ya, soalnya nggak ada akses kontak atau log panggilan. Oke, itu status dari aplikasi Dana Rupiah ya guys. Lalu yang sering ditanyakan dari
rekan-rekan. Bang, apakah kalau kita telat bayar di aplikasi Dana Rupiah akan dikunjungi ke rumah? Jadi informasi yang aku dapat sampai dengan saat ini sih belum ada yang dikunjungi ya guys. Apalagi untuk wilayah Pulau Jawa itu belum ada yang dikunjungi dari aplikasi Dana Rupiah. Contoh misal tadi ya udah keterlambatan lebih dari 100 hari pun sampai dengan saat ini belum dikunjungi ya. Walaupun kadang ditagih lewat telepon atau SMS, pesan WhatsApp katanya mau mendatangkan DC ke rumah, tapi sampai dengan saat ini belum ada ya. Jadi intinya kalau misalkan ada SMS atau telepon mau datang ke rumah itu masih sebatas gertakan aja ya guys. Tapi kita tunggu aja untuk kedepannya mungkin ada informasi baru ataupun dari teman-teman yang pernah telat bayar di Dana Rupiah ada yang dikunjungi, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, supaya teman yang lain tahu dan juga masukan untuk saya. Tapi yang jelas intinya untuk saat ini belum ada DC lapangannya ya dari aplikasi Dana Rupiah. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman, untuk saat ini belum ada DC lapangannya ya guys. Lalu yang sering ditanyakan juga, Bang, sampai kapan kita akan diteror sama DC pinjol ya kalau telat bayar? Sebenarnya untuk teror dari pinjol itu sifatnya sementara ya guys, enggak permanen kita teror terus itu enggak ya. Jadi kalau untuk teror itu paling sekitar 1 minggu, 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Untuk kesananya kedepannya itu udah jarang menghubungi ya guys. Memang kalau kita baru telat bayar itu hampir setiap kali dihubungi, di telepon, di SMS, itu pasti ya. Tapi itu sifatnya hanya sementara ya guys, nggak permanen. Jadi nggak usah khawatir kalau teror pinjol itu sifatnya hanya sementara ya. Jadi entah 1 bulan ke depan udah jarang menghubungi ya guys. Oke, itu informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.